Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1028 Masehi, 450 Hijriah di Tus, sebuah kota di provinsi Khurasan, sekarang Iran. Ayahnya adalah seorang pemintal wol yang saleh dan mencintai ilmu. Setelah ayahnya wafat, Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad diasuh oleh seorang sufi yang menjadi sahabat ayah mereka. Ghazali memulai pendidikannya di kota Tus, kemudian melanjutkan ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Al-Ismaili, lalu kembali ke Tus untuk menulis dan merenung. Ia sangat haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan ilmu kalam. Di Jurjan, Ghazali menyerap pengetahuan dari Imam Al-Ismaili yang sangat dihormati dan semangatnya untuk belajar tumbuh semakin besar. Setelah itu ia kembali ke Tus dengan tekad untuk menulis dan merenungkan semua yang telah ia pelajari. Dalam keheningan malam ia sering mencurahkan isi hatinya ke dalam tulisan, berusaha memahami esensi ilmu fikih dan ilmu kalam. Sekitar usia 20-an, Al-Ghazali pergi ke Nishapur dan belajar kepada Imam Al-Juwaini, salah satu ulama terkemuka pada masa itu. Di sana ia mempelajari usul fikih, logika, filsafat dan debat. Kepintarannya membuatnya terkenal, bahkan setelah wafatnya Al-Juwaini, ia dipanggil oleh Wazir Nizam Al-Mulk untuk mengajar di Universitas Nizamiyah Baghdad, salah satu pusat ilmu terbesar di dunia Islam. Di Baghdad, Imam Ghazali mencapai puncak karier sebagai cendekiawan. Namun di tengah popularitas dan kemasyhuran, ia mengalami krisis spiritual eksistensial. Ia mulai meragukan apakah ilmu yang ia pelajari benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Pada tahun 195 Masehi, ia meninggalkan posisi mengajarnya, kekayaan dan status sosialnya serta memulai perjalanan spiritual. Ia memulai pengembaraan selama lebih dari 10 tahun hidup sebagai sufi dan merenung. Ia mengasingkan diri ke Damaskus, Yerusalem, Mekah dan tempat-tempat lainnya mendalami tasawuf secara mendalam dan meninggalkan kehidupan duniawi. Dalam masa ini, ia menulis karya monumentalnya Ihya Ulumuddin yang menggabungkan fikih, tasawuf, akhlak dan kehidupan spiritual. Setelah lebih dari 1 dekade, Al-Ghazali kembali ke Tus dan mendirikan madrasah dan zawiyah untuk mengajar. Kemudian ia sempat mengajar di Nizamiyah Nishapur, tapi akhirnya kembali lagi ke Tus, memilih hidup sederhana dan mengajar para murid secara terbatas. Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, 19 Desember 1111 Masehi di kota kelahirannya Tus. Ia wafat dalam keadaan tenang dan telah meninggalkan banyak karya yang menginspirasi umat Islam hingga hari ini. Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang menjembatani antara akal dan hati, ilmu dan amal syariat dan hakikat. Ia tetap dikenang sebagai pemikir faqih sufi dalam Islam.